Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aisyah Auliani dengan NIM 12513201186. Aku dari kelas 1C Program Studi Manajemen Dakwah. Jadi di sini aku mau buat video menjelaskan materi pengantar sosiologi yang berjudul proses dan interaksi sosial. Kita sebagai makhluk sosial pasti selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Interaksi sosial ini menjadi proses pertukaran nilai, norma, dan perilaku yang berbentuk aturan, kelompok, serta tatanan masyarakat. Nah, proses sosial ini mencangkup kerjasama maupun konflik yang keduanya ini memberikan dampak bagi kehidupan kita bersama. Kira-kira apa sih pengertian proses sosial itu? Nah, proses sosial adalah interaksi timbal balik antar individu dan kelompok yang berlangsung dinamis, mencangkup kerjasama, persaingan, serta konflik. Proses ini membentuk norma, nilai, dan struktur sosial, serta terus berkembang dipengaruhi teknologi dan globalisasi. Lalu, apa sih proses interaksi sosial itu? Proses interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang dinamis antara individu dan kelompok yang mencangkup percakapan, sikap, serta simbol komunikasi. Nah, proses ini menjadi dasar terbentuknya masyarakat sebagai sarana pertukaran makna dan kini berkembang melalui media digital. Interaksi sosial juga mempunyai model-model, yaitu model interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Nah, kalau interaksi asosiatif adalah hubungan sosial yang menciptakan kerjasama dan keharmonisan. Nah, contohnya gotong royong atau kerjasama, perjanjian damai, pelaburan budaya baru, dan percampuran budaya tanpa hilangnya ciri khas. Nah, kalau yang disosiatif itu apa sih? Interaksi disosiatif adalah hubungan sosial yang menimbulkan perbedaan atau pertentangan. Contohnya, persaingan dalam pendidikan, konflik antar individu, serta penolakan tersembunyi. Kira-kira ada nggak sih tujuan interaksi sosial? Nah, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup, membangun hubungan dan kerjasama, menyampaikan gagasan, menyesuaikan diri dengan nilai serta norma masyarakat, dan mengembangkan identitas serta peran sosial individu dalam kehidupan di masyarakat. Interaksi sosial ini mempunyai kondisi. Kondisi interaksi sosial ini adalah syarat yang memungkinkan hubungan antar individu atau kelompok dapat berlangsung dengan baik. Nah, di sini kondisinya itu ada dua. Yang pertama ada kontak sosial. Kontak sosial ini contohnya seorang murid yang menyapa temennya saat bertemu di sekolah, lalu mereka membuka kesempatan untuk berbincang lebih lanjut. Lalu yang kedua ada lingkungan budaya. Lingkungan budaya ini masyarakat pedesaan yang menjunjung tinggi gotong royong biasanya lebih mudah bekerja sama dalam kegiatan seperti membangun jembatan dan membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Lalu apa sih contoh kasus nyata tentang proses dan interaksi sosial? Contoh nyatanya ini dapat dilihat dari pada kegiatan gotong royong dan membangun fasilitas umum di pedesaan atau di masyarakat. Ini tuh dimana individu-individu dengan latar belakang yang berbeda-beda melakukan kontak sosial dan komunikasi yang secara intensif demi mencapai kepentingan bersama. Nah, dalam proses ini terjadi interaksinya asosiatif, berupa kerjasama yang mampu meredam perbedaan personal, menyatukan visi, serta memperkuat solidaritas mekanik dalam
kelompok masyarakat tersebut. Nah, dinamika ini tuh menunjukkan bagaimana aksi kita saling mempengaruhi antar individu secara langsung yang dapat menciptakan keteraturan sosial dan integrasi di lingkungan tempat tinggal. Nah, dari materi proses dan interaksi sosial ini dapat disimpulkan bahwa proses dan interaksi sosial ini adalah fondasi kehidupan bermasyarakat yang bersifat dinamis. Karena melalui hubungan timbal balik, manusia dapat saling memahami, bekerja sama, menyesuaikan diri, serta membentuk keteraturan demi mencapainya tujuan bersama dan kehidupan yang lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.